Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 tertulis di dalam Yehezkiel 45 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum bagi keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kitab Yehezkiel ditulis pada tahun-tahun awal pembuangan Israel di Babel, antara tahun 592 sampai 570 sebelum Masehi. Yehezkiel artinya Allah menguatkan atau Allah meneguhkan. Yehezkiel lahir di Yehuda dan merupakan seorang putra keturunan Imam Buzi, dan selama 25 tahun pertama hidupnya tinggal di Yerusalem. Yehezkiel adalah seorang nabi besar dalam Perjanjian Lama. Yehezkiel melayani di salah satu masa paling bergejolak dalam sejarah bangsa Israel. Sebagai manusia, hidup Yehezkiel tidak terlepas dari tragedi, karena Yehezkiel termasuk orang Yahudi yang terbuang ke Babel dan pernah kehilangan istrinya yang meninggal secara tiba-tiba. Pesan-pesan Yehezkiel syarat dengan simbolisme dan pengharapan apokaliptik, dan ini
selaras dengan pesan-pesan Daniel yang hidup sejaman dengan Yehezkiel. Yehezkiel juga hidup sejaman dengan Yeremia. Selain menggunakan gambaran yang dramatis, tulisan-tulisan Yehezkiel juga ditandai dengan banyaknya bagian Pentatoik yang dikutipnya. Yehezkiel sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi imam di bait suci Yerusalem, namun kemudian diangkut dalam pembuangan di Babel tahun 597 sebelum Masehi bersama dengan Yoyakin anak Yoyakim, dan tinggal di kampung Tel Abib dekat Sungai Kobar atau Kanal Besar sebelah tenggara Babel. 5 tahun kemudian, manakala berumur 30 tahun, Yehezkiel menerima panggilan Allah sebagai nabi dan mendapat penglihatan tentang kejatuhan dan pemulihan bangsa Israel. Yehezkiel terlibat dalam pelayanan kenabian selama 22 tahun dengan menyampaikan pesan-pesan Allah melalui metode perumpamaan, tindakan-tindakan simbolis, dan ancaman-ancaman hukuman. Yehezkiel merupakan pribadi yang berkomitmen dalam melaksanakan panggilan tugas kenabian dalam kesetiaan sampai mati di tempat pembuangan, yakni Babel. Saudara yang terkasih, khotbah ini merupakan bagian dari penglihatan Nabi Yehezkiel di sekitar bait suci yang baru, di mana Allah hadir dengan kemuliaan dan kehendak-Nya, supaya kemuliaan dan kehendak Allah menjadi nyata. Yehezkiel ingatkan para pemimpin Israel, terutama raja-raja Israel, akan segala tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan persembahan umat Israel. Selain imam dan nabi, seorang raja bagi bangsa Israel pada zaman dahulu merupakan sosok pemimpin yang penting dan menentukan serta mempengaruhi kehidupan umat Israel dalam menjalani hidup selaku umat pilihan Allah. Jika imam adalah juru bicara umat kepada Allah dan nabi adalah penyambung lidah Allah kepada umat, seorang raja Israel adalah juga orang yang dipilih rakyat, yang dipilih umat atas kehendak Allah, yang memainkan peranan penting dalam ibadat Israel. Raja diurapi untuk memegang tumpuk pemerintahan atas nama umat dan harus menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Bila sang raja berinteraksi dengan Allah secara baik, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, maka seluruh bangsa akan merasakan dampaknya. Tugas raja adalah menjalankan keadilan, mengelola pemerintahan, masyarakat, militer, maupun sumber daya alam untuk dikelola secara baik bagi tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat. Karena raja adalah pemimpin, maka cara hidup serta keputusan-keputusan yang diambil atau dilakukan haruslah menunjukkan sikap yang membawa orang kepada kebenaran atau keadilan yang Allah kehendaki. Selain itu, sebagai wakil bangsa yang telah dipilih, raja harus mempersembahkan korban, bahkan bertanggung jawab atas segala bentuk korban dan pengolahan jenis-jenis korban untuk persembahan untuk keselamatan dan pendamaian Israel, mengumpulkan bahan untuk pembangunan bait suci dan memerintahkan pembangunannya. Ia berkuasa untuk mempengaruhi segala sesuatu yang dilakukan Israel berhubungan dengan ibadah. Begitu amat penting kedudukan dan peranan raja, membuat seluruh relasi umat dengan Tuhan dan sesama turut dipengaruhi oleh cara hidup dan perilaku seorang raja Israel. Saudaraku yang terkasih, Yehezkiel mengecam para raja-raja Israel karena gagal memerankan citra diri sebagai pemimpin
yang telah dipilih dan diurapi sebagaimana yang Allah kehendaki. Terjadi pemerasan atas hak-hak orang miskin dan lemah, aniaya, kecurangan takaran yang berdampak pada terciptanya ketidakadilan sosial, praktik yang tidak adil, tidak benar dan tidak jujur, merajalela di pembuangan, itu harus dihentikan. Kecurangan yang dimaksudkan di sini terjadi bukan saja dalam ibadah, tetapi dalam rangka perdagangan. Tanah dan bahan-bahan untuk persembahan korban di bait suci yang semestinya berfungsi untuk pendamaian bagi umat Allah, dan semua korban yang disalurkan melalui raja diselewengkan karena keserakahan para raja. Praktik ketidakadilan yang dikecam Yehezkiel itu nampak dalam permainan neraca, eva, bat, dan sikal, yakni alat-alat timbangan dan ukuran raja sebagai standar yang dikenal di Babel. Alat-alat timbangan ini terkadang dipermainkan secara curang atau serong dengan cara menaikkan atau menurunkan timbangan untuk menipu sesama, disertai permainan harga demi mendatangkan keuntungan. Padahal bagi bangsa Israel wajib hukumnya untuk memegang timbangan, ukuran, dan neraca yang benar. Para raja sebagai pemimpin pemerintahan mestinya bertanggung jawab agar hidup umat Allah mencerminkan kekudusan, malah melakukan praktik curang, tidak adil, dan tidak jujur. Ritual keagamaan sebagai pilar penting dalam ibadah dan persembahan korban dinodai dengan praktik-praktik ketidakjujuran. Peran raja sebagai pemimpin Israel yang mesti menjadi teladan hidup menjadi gagal. Bagi Yehezkiel, peran para pemimpin terutama Raja Israel bukan untuk memeras rakyat, melainkan mengupayakan kesejahteraan, menegakkan kebenaran atau keadilan demi menopang ibadah umat kepada Allah. Tidak boleh ada kecurangan dalam hal mengatur persembahan. Seorang pemimpin haruslah mengelola persembahan untuk umat Israel datang kepada Allah. Seorang pemimpin bukan menjadi tuan yang berkuasa sewenang-wenang atas umat dan menjadi pusat perhatian umat. Sebab yang menjadi pusat perhatian umat adalah Allah yang selalu hadir dalam bait-Nya. Dampak yang muncul dari cara hidup dan perilaku buruk dari kepemimpinan raja telah melahirkan kesenjangan di bidang ekonomi dan menimbulkan persoalan di bidang keagamaan. Masyarakatnya menjadi pemberontak, cenderung menyembah berhala, dan mudah dipengaruhi lingkungan kafir. Pajak bagi rakyat dibebani begitu tinggi yang pada akhirnya menjadikan rakyat tidak mampu berpartisipasi melalui pajak dan bahkan terusir dari tanahnya sendiri karena tidak bisa menikmati jerih payahnya. Terdapat masyarakat Israel yang lain jadi buruh dan budak, sementara yang lain hidup makmur. Beberapa orang kehilangan iman kepada Allah. Sebagian umat meski hidup di negeri pembuangan tetap menaruh kekuatan dan mendapatkan penghiburan dari pemberitaan Yehezkiel. Mereka tetap mengutamakan puasa, hari Sabat, sunat, doa, dan pembacaan kitab suci dan pujian serta penyembahan kepada Allah. Yehezkiel memperkenalkan konsep pembaharuan hidup sebagai umat Allah, baik kepada raja selaku pemimpin yang mengelola segala bentuk persembahan dan upeti atau pajak, maupun umat yang memberikan persembahan dan upeti untuk dikelola berdasarkan patokan dan standar hidup serta perilaku yang sesuai kebenaran atau keadilan Allah. Kebiasaan-kebiasaan buruk yaitu praktik ketidakadilan di pembuangan harus ditinggalkan bila keadilan Allah ingin ditegakkan. Saudaraku yang terkasih,
Allah adalah kudus, Allah adalah benar, dan Allah adalah adil. Sifat dan tindakan Allah ini harus jadi standar hidup dan perilaku orang-orang percaya dalam setiap aktivitas hidup. Kekudusan, kebenaran, dan keadilan Allah hanya dapat dijunjung tinggi dan ditegakkan bila bertitik tolak pada apa yang menjadi kehendak Allah, bukan ukuran manusia. Umat Kristen harus memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas pemeliharaan Allah dan wujud nyata mendukung peribadatan kepada Allah. Sebagai warga masyarakat, umat Kristen juga wajib membayar pajak atau upeti kepada negara. Tanggung jawab pemimpin, tanggung jawab gereja, dan tanggung jawab pemerintah adalah mengelola secara baik, benar, dan adil demi membangun kesejahteraan bersama. Dalam konteks kita, upeti adalah pajak yang sudah diatur melalui sistem perpajakan yang memudahkan masyarakat menyalurkan kepada pemerintah untuk kembali disalurkan bagi membangun kesejahteraan bersama. Pemerintah diingatkan supaya tidak lalim dan mengambil apa yang menjadi milik rakyat dengan cara yang tidak sepatut atau sepantasnya. Khotbah ini menggambarkan hak rakyat atau hak orang lain tidak boleh dikurangi atau digelapkan dengan cara apapun untuk kepentingan diri sendiri. Ibadah dan perilaku hidup haruslah berjalan seiring atau percaya kepada Allah, harus dinyatakan dalam perbuatan yang baik, yang benar, atau yang adil. Karena itu, semua perilaku hidup yang bertentangan dengan percaya kepada Allah, seperti perampasan hak-hak orang miskin dan lemah, kecurangan, kekerasan, aniaya, dan lain-lain, tidak boleh mendapat tempat dalam hidup orang percaya. Gereja harus membangun kemitraan strategis dan kritis dalam rangka mengupayakan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan dengan berlandaskan kehendak Allah. Saudara yang terkasih, kekerasan tidak pernah dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jika kita mau jujur, maka kita dapat akui bahwa kekerasan selalu mendatangkan sakit hati. Kekerasan membuat kita tidak memahami kehendak Allah. Kekerasan akan menutup pintu berkat dalam hidup kita, dan kekerasan juga akan membawa kita menuai kekerasan juga. Pertanyaannya, mengapa di zaman ini semakin banyak orang melakukan kekerasan? Jawabannya, yang pertama, karena terikat dengan roh jahat. Kedua, karena tidak mengerti akibatnya. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam kekerasan dan kekasaran, tetapi ada yang membuat kekerasan dan kekasaran sehingga seseorang bertindak kasar dan keras. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, maka kita dapat mengerti bahwa selama kita hidup dalam kekerasan dan kekasaran, maka kita membuat orang-orang di sekitar kita menderita. Jadi akan merugikan banyak orang dan juga merugikan diri kita sendiri. Ketiga, karena kita tidak terdidik dalam kehidupan yang sewajarnya. Bisa juga karena sejak dari kecil tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan sopan dari keluarga. Bahkan mungkin karena dibesarkan dalam keluarga yang sering melakukan kekerasan dan kekasaran. Saudaraku yang terkasih, jauhkanlah segala kekerasan, kekasaran, kecurangan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran dalam hidup kita. Karena Tuhan kehendaki dari kita adalah kita hidup dalam kasih, damai sejahtera, jujur, adil, dan benar. Kehidupan seperti itulah yang akan membebaskan kita dari kekerasan dan kekasaran. Amin.